Hari itu suasana benar-benar tenang. Aku lagi rebahan di kontrakan, maklum hari Minggu, libur kerja. Nggak ada acara apa-apa, jadi otomatis masuk ke mode kaum rebahan. HP di tangan, main scroll-scroll sosmed bentar, lalu berhenti karena bosen juga. Iseng-iseng aku sempat buka chat, terus keinget sama Yuli. Dia itu teman TKRI juga di sini. Orang yang cantik, manis, tapi di balik itu pekerja keras banget. Kalau diceritain, Yuli itu tipe orang yang nggak bisa diem. Selalu ada aja yang dikerjain. Entah itu bantuin teman, kerja sampingan, atau sekedar sibuk beresin kontrakannya sendiri. Aku ngetik pesan. Yul, kalau nggak ada acara, santai yuk. Main di kontrakanmu. Bete banget aku di rumah. Pesannya udah terkirim, tapi belum dibalas juga. Aku senyum-senyum sendiri sambil ngeliat layar HP. Dalam hati aku ngomong, bisa nggak ya kalau suatu saat aku beneran ungkapin perasaan ke dia? Mungkin nggak Yuli nerima aku? Atau malah aku ditolak mentah-mentah? Ada aja. Aku balik lagi rebahan. Sambil mikir-mikir, seandainya Yuli beneran nerima, mungkin hidupku di sini bakal kerasa lebih ringan. Kerja keras di negeri orang itu kan kadang bikin penat. Tapi kalau ada seseorang yang nemenin, rasanya pasti beda. Lalu aku bangun sebentar, nyeduh kopi instan di gelas. Daripada bengong, mending kopi dulu, gumamku. Begitu balik lagi ke kasur, HP ku bunyi. Ada notifikasi. Ternyata dari Yuli. Maaf ya, tadi lagi nyapu. Boleh sini aja kalau mau. Aku juga nggak ada acara. Paling cuma mau masak siang ntar. Aku langsung senyum lebar. Yes, pikirku. Tanpa pikir panjang, aku balas cepat. Oke, siap. Aku gowes bentar ke kontrakanmu. Nggak jauh kan? Sekalian olahraga tipis-tipis lah. Yuli jawab singkat. Ya, hati-hati di jalan. Aku lagi masak sayur nih. Lumayan lah buat makan siang. Aduh, makin semangat aku buat berangkat. Cepet-cepet aku rapiin diri, ganti baju yang agak rapi dikit biar nggak kelihatan jorok. Sambil siap-siap, aku masih mikir, wah kalau sering-sering kayak gini bisa makin deket nih. Semoga aja ada kesempatan aku bisa jujur soal perasaan ke Yuli suatu saat nanti. Aku kunci kontrakan, ambil sepeda, terus mulai gowe santai ke arah kontrakan Yuli. Jalanan hari itu sepi, matahari lumayan terik, tapi anginnya enak. Bikin hati adem aja. Begitu sampai di depan kontrakan Yuli, aku lihat dia lagi jongkok di halaman kecil depan pintu. Dari jauh, kelihatan kayak lagi serius banget nyari sesuatu. Aku langsung nyeletuk sambil turun dari sepeda. Yul, lagi ngapain itu? Jongkok-jongkok gitu? Lagi nyari kodok apa? Yuli langsung nengok kaget, terus berdiri sambil ketawa kecil. Kamu Lang, bikin kaget aja. Mana ada nyari kodok? Ini lagi beresin sampah. Barusan habis nyapu. Udah selesai kok. Aku ngakak, taruh sepeda di samping tembok. Kirain beneran lagi berburu kodok. Kamu libur juga, Yul? Bukannya biasanya suka ada kerjaan tambahan kalau minggu gini? Dia masuk duluan ke dalam kontrakan. Aku ikut di belakang. Sambil jalan, dia jawab santai. Iya, libur Lang. Kebetulan majikan lagi pergi, jadi aku bisa santai. Biasanya kalau ada lembur, ya aku ambil. Kan lumayan buat tambahan. Tapi kali ini nggak ada. Aku naruh tas di kursi, terus duduk sambil lihat-lihat suasana kontrakannya. Rapih banget, khas Yuli. Wih, kontrakanmu tambah kinclong aja. Kayaknya kamu nggak bisa diam ya. Tiap aku main pasti ada aja yang diberesin. Yuli senyum sambil bawa gelas air putih ke meja. Habis kalau nggak diberesin, mata ini gatal liatnya. Lagian kan kontrakan kecil, jadi harus rajin bersihin biar nyaman. Aku angguk-angguk sambil minum. Pantesan kamu cocok jadi idaman, Yul. Cantik, rajin, pinter masak lagi. Nah, ngomong-ngomong masak, tadi katanya masak sayur ya? Udah jadi belum? Dia jalan ke dapur, suaranya kedengeran. Udah ambil jadi, tinggal matiin kompornya aja. Nanti makan siang bareng ya. Aku nyusul ke dapur, liatin dia matiin kompor sambil aduk panci. Aromanya langsung bikin perutku keroncongan. Wah, baunya bikin lapar banget. Gak nyangka, bisa makan gratis lagi. Makasih ya, Yul. Dia melirik sambil senyum jahil.
Gratis. Nggak ada istilah gratis, Lang. Abis makan, kamu harus cuci piring. Aku ngakak. Deal, nggak apa-apa. Yang penting aku kenyang dulu. Urusan piring belakangan. Akhirnya kita berdua makan bareng di ruang tengah. Sambil duduk lesehan, aku nyendok nasi, Yuli menuang sayur. Suasananya hangat banget, kayak keluarga kecil. Obrolan ngalir santai, mulai dari cerita kerjaan sampai hal-hal receh. Aku kadang iri sama kamu, Yul. Kamu tuh kelihatan enjoy banget, santai, nggak pernah kelihatan stres. Padahal kerjaan kita sama-sama capek. Bedanya aku suka pura-pura ketawa biar nggak kelihatan. Kan katanya kalau banyak senyum, capeknya berkurang. Yuli ketawa kecil. Ada-ada aja kamu. Tapi iya juga sih, kalau banyak ketawa, jadi lebih ringan. Habis makan siang, aku langsung bangun buat cuci piring sesuai janji tadi. Udah, biar aku aja yang cuci. Kan tadi aku udah bilang, kamu duduk aja santai Yul, ucapku sambil bawa piring ke dapur. Yuli nyengir, nyender ke dinding sambil ngeliat aku. Ternyata kamu bisa juga ya cuci piring? Aku kira cowok kayak kamu paling males nyentuh sabun. Aku ketawa sambil gosok piring. Jangan salah, kalau di kontrakan mah aku sering cuci piring sendiri. Cuma nggak ada yang nyaksin aja, jadi kelihatannya jorok. Alibi, balas Yuli sambil ketawa. Suasananya ringan banget. Setelah selesai, aku balik ke ruang tengah. Kita duduk lagi, kali ini lebih santai. Aku sandarin badan ke tembok, Yuli juga duduk nyelonjor sambil mainin HP sebentar. Lang, katanya tiba-tiba, kamu tuh sebenarnya punya mimpi apa sih? Maksudku, kerja jauh-jauh di sini kan pasti ada tujuan. Aku penasaran. Aku sempat terdiam sebentar, lalu jawab pelan. Aku sih sederhana aja Yul. Pengen bisa bangun rumah kecil buat keluarga di kampung, sama nabung buat usaha kalau udah nggak kerja di sini lagi. Bisa buka warung kopi kecil, biar tiap hari bisa ngopi sambil jagain usaha sendiri. Yuli manggut-manggut, matanya kelihatan berbinar. Keren juga. Aku kira kamu cuma mikirin rebahan sama main HP doang. Jangan meremehkan kaum rebahan. Rebahan itu bagian dari merencanakan masa depan. Dia langsung ngakak sambil megang perut. Astaga, gila kamu Lang. Ada-ada aja kalimatmu. Aku ikut ketawa. Tapi dalam hati, senang banget bisa bikin dia ketawa lepas kayak gitu. Setelah agak reda, aku balik nanya. Kalau kamu sendiri, gimana Yul? Apa sih mimpi kamu? Yuli jadi agak serius, suaranya lebih pelan. Aku pengen bisa bangunin rumah buat orang tua. Mereka udah tua, jadi aku pengen kasih tempat tinggal yang layak. Kalau ada rezeki lebih, aku juga pengen punya sawah kecil. Jadi nanti pulang kampung bisa hidup tenang. Nggak usah jauh-jauh lagi ninggalin keluarga. Aku ngangguk pelan, ngerasa kagum. Mulia banget mimpimu Yul. Pantas aja kamu rajin kerja. Semangatnya beda. Iya, kadang capek sih. Tapi kalau ingat tujuan, jadi kuat lagi. Lagian, punya temen ngobrol kayak kamu, bikin capeknya agak hilang. Jangan gitu. Nanti aku GR. Emang GR? Jawabnya cepat sambil nyolek tanganku. Kita berdua ketawa lagi. Yuli tiba-tiba nahan tanganku pas aku mau bangkit. Katanya lembut, tapi agak panik. Lang, jangan pulang dulu. Aku masih butuh temen ngobrol nih. Aku berhenti sejenak. Jantung berdegup aneh. Mata Yuli menatap serius. Tapi ada raut kelelahan di sana. Bener, Lang. Ya, jangan pulang dulu ya. Ucapnya sambil masih memegang tangan aku. Suaranya bikin udara di ruangan seketika jadi lebih hangat. Aku duduk lagi, sengaja biarin dia nahan tangan. Ada apa yuk? Kok serius gitu? Tanyaku sambil nyengir supaya nggak kepowosan deg-degan kelihatan. Yuli tarik napas pelan, matanya agak berkaca-kaca, tapi dia tetap memaksakan senyum kecil. Cuma pengen cerita aja. Kadang aku suka ngerasa sepi, walaupun di sini rame. Kamu ngerti nggak rasanya? Aku pelan melepaskan sedikit genggaman, lalu pegang tangannya lagi dengan cara yang sama, ramah dan menenangkan. Ngerti, di negeri orang kadang memang bikin sunyi,
Tapi kamu nggak sendiri, Yul. Aku ada. Suaraku simple tapi tulus. Dia nampak lega, terus mulai cerita tentang hari-harinya belakangan. Majikan yang sering minta kerja lembur, utang yang harus dibayar, telepon rumah yang bikin rindu. Sambil cerita, dia sesekali tertawa kecil untuk nutupin sedihnya. Aku dengerin tanpa gangguin. Cuma kadang nyela sedikit buat ngasih pendapat atau nanya hal receh supaya suasana nggak berat. Kalau udah kayak gitu, kamu istirahat dulu, jangan dipikirin terus, kataku. Yuli angguk. Tangannya menggenggam tanganku lebih erat. Makanya aku minta kamu jangan pulang dulu, biar aku nggak mikir sendirian. Kami berdua diam sebentar, menikmati kehangatan sederhana itu. 2 cangkir teh sisa yang mulai mendingin, suara kipas angin yang berdentang pelan, dan tumpukan baju yang belum dilipat. Di momen itu, rasanya dunia kecil kontrakan jadi aman. Aku iseng godain. Kamu tahu nggak, aku seneng banget kalau kamu cerita, jadi berasa kayak jadi psikolog gratis. Yuli cuma nudging aku sambil cengar-cengir. Gratis tapi mahal efeknya, bisa bikin kamu kepikiran terus. Obrolan ngalir ke hal-hal ringan, gosip tetangga, drama medsos, sampai rencana liburan kalau punya kesempatan. Kadang kami berdua saling potong cerita, saling ejek, bikin ketawa. Tapi di sela-sela tawa itu, aku lihat ada ketulusan di mata Yuli yang bikin aku makin ingin melindungi dia. Waktu menunjukkan sore yang mulai temaram. Lampu jalan di luar mulai menyala. Bayangan pohon menari di dinding. Yuli pelan lepas genggaman tanganku, tapi tangannya nggak langsung kembali ke pangkuan. Dia masih menggenggam sedikit ujung jari aku. Terima kasih ya, udah dengerin. Aku ngerasa lebih enteng sekarang. Aku jawab sambil senyum tipis. Sama-sama. Kapanpun kalau butuh, bilang aja, jangan sungkan. Yuli menatap aku agak lama, lalu dengan nada setengah bercanda setengah serius, kalau kamu bilang gitu terus, nanti aku kebiasaan ngerepotin kamu loh. Aku anggap itu kesempatan. Ngerepotin justru enak, berarti aku ada guna. Dia tertawa, tapi matanya menahan apa-apa, seolah mau bilang lebih dari sekedar terima kasih. Aku simpan kata-kata itu di hati. Aku nyender ke tembok, lalu senyum tipis. Udah ya, nggak usah dipikirin berat-berat. Besok-besok kalau kamu bosan, aku kesini lagi. Kita ngopi atau makan bareng. Kan enak kalau ada teman buat ngobrol santai. Matanya langsung berbinar, senyumnya tulus. Serius, Lang? Janji ya, jangan cuma ngomong doang. Aku angkat tangan seolah sumpah. Janji, aku bakal sempetin main kesini lagi. Gak enak juga kalau kamu sendirian terus. Biar ada warna dikit hari-harimu. Yuli ketawa kecil, kali ini tawanya ringan. Gak dipaksain. Hah, warna katanya. Jangan-jangan nanti aku malah ketergantungan sama kehadiran kamu. Aku ikut ketawa, tapi dalam hati agak anget dengarnya. Ya nggak apa-apa kan ada aku. Selama kita sama-sama tahu batas, semuanya aman. Hening sebentar, tapi kali ini heningnya enak. Kami sama-sama menatap lagi tanpa kata-kata. Hanya senyum yang nyambung tanpa perlu dijelasin. Akhirnya aku lihat jam. Udah mulai malam. Aku berdiri sambil ambil tas kecilku. Oke dah, aku pamit dulu yuk. Besok aku harus kerja pagi. Takut kebablasan kalau kelamaan nongkrong di sini. Yuli berdiri, ikut nganter sampai depan pintu. Ya, hati-hati di jalan Lang. Dan jangan lupa janji Tabi. Besok-besok kesini lagi ya. Aku angguk sambil naikin sepeda. Siap bos. Aku kabarin dulu sebelum kesini. Biar kamu gak kaget aku tiba-tiba nongol. Yuli ketawa. Melambaikan tangan. Iya deh, Assalamualaikum Lang. Aku balas sambil gores pelan. Waalaikumsalam Yu. Sepedaku ayun melewati jalanan malam yang sepi. Senyumku gak bisa hilang-hilang. Tatapan mata Yuli barusan masih terbayang. Hangat dan penuh arti. Dalam hati aku berjanji, suatu saat aku bakal datang lagi. Malam itu jadi penutup hari yang gak akan aku lupain. Dari sekedar bahan gabut di kontrakan, akhirnya aku bisa ketemu, ngobrol, bahkan ketawa bareng Yuli. Rasanya sederhana, tapi justru dari hal-hal kecil kayak gitu, kebahagiaan muncul. Aku sadar, di negeri orang, kita semua punya beban masing-masing. Ada yang kerja demi orang tua,
Ada yang nabung buat masa depan, ada juga yang sekedar bertahan supaya bisa pulang dengan membawa sesuatu. Tapi di balik semua itu, punya teman untuk berbagi cerita adalah hal yang paling berharga. Karena dengan ngobrol, beban bisa jadi lebih ringan, hati juga jadi lebih tenang. Pesan moralnya, jangan pernah merasa sendirian. Kadang kita butuh berani membuka diri, karena teman yang baik bisa hadir kapan aja, bahkan di saat kita nggak nyangka. Dan satu lagi, jangan lupa tujuan utama kita. Kerja keras di perantauan itu bukan cuma buat hari ini, tapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Sampai di sini dulu kisah santai Gilang dan Yuli. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tinggalin komentar. Ceritain juga pengalaman kalian waktu di perantauan atau saat punya sahabat yang selalu ada buat kalian. Dari daerah mana aja nih yang lagi nonton? Tulis di kolom komentar ya, biar kita makin akrab. Dan pastinya, dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kisah-kisah inspiratif lainnya bisa terus hadir menemani kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.